Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, kita mau ngomongin apa nih, Bang? Hah? Mau ngomongin apa kita, Bang? Kita ngomong santai saja, Ya, tanpa ada istilahnya apa ya, tanpa ada sebuah tekanan yang berarti. ini nih, Ringan, santai, dan eh, tajam menarik kali ya. terpercaya. Tajam terpercaya. Bang, Ringan, santai, dan eh, dan dan tidak bermutu. bermutu ya. Ringan, santai, bermutu. Nah, itu Bermutu. gimana caranya itu? Bermutu. Nah, itu yang rada susah kan? Bang, ini Bang. Ya, gimana gimana? Eh, Abang tuh senior saya, Bang. Aduh, jadi berat saya dibilang senior. Senior, Bang. Itu tuh lulus kapan ya? 2003 kan berarti kan? 2003 ya, tapi wisudanya 2003 akhir sebenarnya. 2003 akhir. Wisudanya 2004 awal ya. Iya. 2000 Maret, saya Maret wisudanya Maret. Sama ini siapa tuh? Yang satu ini eh, Anca Oh, Azuriansyah. Nah, oh itu satu satu ini si ingat saya itu. ya si Ancanya yang anomali berarti kan itu. Gitu ya? Mm-mm. Kayaknya waktu kita dulu tuh standarnya nggak 4 tahun juga, standarnya tuh 4 tahun lebih gitu. 5 tahun lah ya. Iya 5 tahun. Ancanya 5 yang tahun. itu, yang anomali. Siap, siap. Kita balik lagi nih. Jadi lulus 2000 mana ya 4 tadi bahan ya. kita itu. Lulus 2003 ya. Udah gitu kan jadi ini dulu Bang, jadi guru dulu ya. Nah, setelah ya jadi sebelum jadi guru sebenarnya di DT dulu, Eh, di Darut Tauhid. dulu tauhid. Hmm. Mantap ya. Setelah Jadi lulus itu, sebelum lulus ya, lagi-lagi tugas akhir itu eh, sudah beraktivitas di Rotohid. Di Rotohid sebagai santri siap guna fasilitator, namanya santri karya. Jadi santri kita karya. masuk sebagai santri karya yang lepas, santri karya lepas namanya, statusnya. Hmm, Jadi tidak terikat di Darut Tauhid. hmm. Dan waktu itu aktivitasnya sebagai fasilitator eh, pelatihan, fasilitator pelatihan anak dan remaja. Anak dan remaja. Jadi kalau seandainya ada bulan liburan itu kan ada dari sekolah-sekolah itu yang sanlat ke Darut Tauhid. Hmm, hmm. Eh, itu sekali sanlat itu bisa sampai 500 orang anak gitu ya. Iya, iya, iya. Kita diperbantukan sebagai fasilitator, jadi mendampingi adik-adik yang sedang sanlat. Jadi kita dibuat berkelompok. Jadi satu fasilitator isinya sekitar 10 sampai 12 adik-adik. Adik-adik. Hmm. Memang Itu sebelumnya ada pelatihan dulu, kita ikut training dulu ya. training. Sebelumnya ada ini dulu, ujian jadi kakak fasilitator, kita ikut ujiannya dulu. Ada tesnya lah, wawancara, segala macamnya. Setelah itu baru di training. Ya apa kalau saya kan dulu ya kan rumah saya kan dulu di Ledeng ya. Sekitar Ya, Ledeng. Jadi suka lihat itu berarti Bang Juli itu yang pernah lari-lari ke atas gitu ya. ya waktu pelatihan gitu ya. Iya, Eh, lari-lari ke Lembang Seperti gitu. SSG ya, dulu kan SSG ada juga kan, santri siap Hmm. guna. Iya, iya. Gitu. Tapi saya nggak masuk SSG, saya nggak ikut SSG, cuman Hmm. karena kami sebagai fasilitator itu di training lah, dilatih, jadi hampir-hampir mirip SSG lah waktu itu. Ya, Ya begitulah lebih kurang. jadi data dulu terus masuk jadi guru guru SD. Sekolah, SD sekolah alam. Sekolah alam. Itu Ya sebut merek setelah lah ya. setelah lulus. Ah, 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 ah. Jadi setelah wisuda itu masih di DT juga masih kan, di DT sebagai fasilitator. Kemudian 2004
itu setelah ada ijazah lah ceritanya. Lamar Kan jadi guru. ada tawaran ajak gabung jadi guru di sekolah, salah satu sekolah alam lah di Bandung. Itu awal-awal kan ya? Sekolah alamnya tuh awal-awal kan? Itu baru ada kelas 4 ya, kelas 4. Berarti baru 4 tahun gitu ya? Baru 4 tahun. Saya megang kelas 2. Eh, Terus dengan alumni GM juga. siapa? Bu Tati namanya. Jadi angkatan 93. Baru Ah, tahu di situ juga. Jadi pas ngobrol-ngobrol, tahu GM juga ternyata Bu Tati. iya, Memang iya. foundernya memang alumni ITB kan, Bang Lendo kan, alumni Permiakan. Bang Lendo Novo, alumni Minyak 83 atau 82 gitu ya, 80-an. Jadi inisiatornya Bang Lendo Novo. Memang hampir sebagian besar guru-guru di sekolah alam waktu itu ini dari ITB Dari kebanyakannya. ITB. Sampai sekarang beberapa itu seperti ketua yayasannya alumni ITB, kemudian beberapa guru alumni ITB. Dulu setelah saya tuh ada yang masuk lagi dari Meteor Irma. Oh iya, tahu. Irma 2001 ya. 2000 ya kayaknya ya. Irma. 2000 Kemudian ada kayaknya. satu lagi lupa namanya. Meteo juga. Itu juga. Sari, Bu Sari. Aduh, siapa ya? Teman-temannya Irma juga. Saya kayak satu angkatan sama Irma kalau nggak salah ya. Sari. Nah, di situ juga. Tapi sekarang udah enggak kayak, mungkin sudah menikah, mungkin sudah ikut suami, mungkin ya. Iya. Nah, gitulah. Jadi guru berapa tahun tuh? Nggak lama, karena tsunami kan. Jadi 1 tahun lah bisa, 1 tahun kurang ya. Jadi tsunami Desember 2004. Tsunami Aceh ya? Tsunami Aceh 2004 akhir. Kemudian 2005 awal, saya pamitan jadi relawan waktu itu. Oke. Jadi relawan ke Aceh. Relawan Salman waktu itu. Oh, relawan Salman. Nah, waktu itu belum ada. Sekarang kan ada Korsa ya, Korps relawan Salman sekarang. Dulu belum ada. Dulu kita masih namanya Satgas Kemanusiaan namanya. Dikirim ke Aceh atas nama bendera Salman. Itu Februari 2005. Selama 3 bulan di sana. Balik lagi karena benderanya Salman, jadi kita dipanggil lagi ke Salman. Waktu itu dua kloter dikirim, dan saya sebagai koordinator harus lama di sana karena orang Aceh jadi koordinator jadinya. Oh iya. Daerah jadi, lah ya. Orang sana gitu ceritanya. Jadi koordinator, sehingga karena koordinator jadi lama di sana, nggak boleh balik dulu ke. Jadi rombongan yang pertama sudah balik. Pertama, tim kedua nyusul, tapi saya masih tetap di sana. Setelah itu baru balik sama-sama. Kalau bukan orang Aceh, itu berapa lama tuh? Sebulan kurang ya, mungkin 3 mingguan ya. Sebulan atau 3 mingguan lah seperti itu, 3 mingguan ya. Waktu itu memang fokusnya kita di masjid, menghidupkan masjid-masjid di Aceh. Fokus misi utamanya. Dari Bandung waktu itu kita bawa speaker, kita bawa amplifier, kita bawa toa gitu ya, yang memfungsikan lagi masjid berarti ya? Ya, karena dari hasil kajian tim sebelumnya, desa-desa itu akan bangkit kalau masjid itu sudah bersuara, sudah ada aktivitas, sudah bersih segala macam. Jadi kehidupan itu akan pelan-pelan kembali seperti sebelumnya. Jadi gitu ya? Jadi hasil kajian tim sebelumnya itu ada yang tim dari Kalam ya, keluarga alumni Salman. Dari psikologi, kan kalau alumni Salman kan bukan hanya ITB ya, ada dari Unpad, dari beberapa yang beraktivitas di Salman. Jadi multinasional ya? Multinasional. Jadi mereka membuat kajian
semacam kajian untuk trauma healing lah gitu ya. Jadi salah satu indikator yang bisa membuat trauma itu jadi berkurang adalah aktivitas di masjid. Dan waktu itu kondisi masjid kan beberapa masjid itu rusak ya, walaupun tidak hancur tapi rusak dan berserakan ini ya, sampah segala macam. Termasuk jenazah, waktu kita di sana masih menemukan beberapa jenazah di masjid. Di halaman masjid itu karena ada beberapa rumah yang sudah rusak, sehingga masih ada beberapa. Itu udah bulan ke-2 berarti ya, udah bulan ke-2 itu masih ada jenazah. Cuman sudah Itu tidak berbentuk lagi ya. memegang berapa masjid? Waktu itu kita sekitar ada sekitar 10 mungkin ya. Wow, wah banyak 10 ya. masjid. 10 masjid. Pasang toa di masjid, pasang. Itu recovery gitu ya, recovery masjid ya. Ya, recovery masjid. Misi utamanya di situ, misi utamanya. Dan karena waktu itu keterbatasan akomodasi, penginapan dan kawan-kawan, ya kita juga nginapnya di salah satu masjid yang baru kita bersihkan. Jadi kita minta izin sama masyarakat setempat, kemudian kita bersihkan masjid, dan kita berdiam di masjid itu. Itu ya memang seharusnya gitu ya. Tapi bukan, maksudnya seharusnya memang masjid untuk kita gitu ya harusnya jadi pusat aktivitas gitu ya. Ya, Jadi betul. tapi memang apa namanya, memang begitu ya. Apa Aceh itu kalau masjidnya hidup, masyarakatnya juga langsung bangkit lagi gitu ya. Itu kultur atau sebetulnya di Bandung juga begitu gitu? Itu karena ini ya, yaitu tadi karena kepercayaan kita yang tinggi bahwa kondisi waktu saya alami di Aceh itu menganggap bahwa kejadian tsunami itu bagian dari teguran ya, teguran Allah gitu ya. Sehingga mau tidak mau ya kita harus merapat ke rumahnya ya. Semoga kita diampunkan, gitu kan harapannya. Jadi waktu awal-awal kami di sana itu, di awal tsunami itu hampir sebagian besar topik khutbah Jumat, kemudian kalau ada kultum setelah maghrib, itu topik-topiknya tentang bagaimana itu sebuah tsunami ini sebuah peringatan, sebuah ujian atau sebuah teguran ya, karena kita sudah terlampaui dari batasnya. Itu yang diangkat ke permukaan. Dan waktu itu belum ada untuk istilahnya risk reduction atau mitigasi, nggak ada. Jadi dikembalikan. Belum populer ya? Belum populer juga. Kemudian satu lagi memang mendekati masyarakat dengan itu tadi, dengan sisi-sisi religi. Ya. Religi. Itu yang dikena di masyarakatnya. Terus pulang lagi, ya saya ingat saya nih ya, Bang Jul itu pulang, kemudian masuk ke SDM. Ini boleh diceritain nggak? Kalau nggak, di pause. Nah, sebenarnya sewaktu itu kembali masih dalam suasana relawan, itu kan balik lagi ke Bandung. Balik lagi ke Bandung kita. Balik lagi ke Bandung, kemudian saya jadi relawan lagi sebenarnya. Relawan lagi di rumah zakat waktu itu. Oh, oke. Relawan di rumah zakat, kita dikirim lagi ke Aceh. Waktu itu dikirim lagi ke Aceh, dan sejak di Aceh itu 2005 ya, pertengahan 2005. Oh, dalam setahun ya? 2005, kemudian Juli 2005 saya nikah. Karena udah nikah di sana, jadi nggak balik ke Bandung kan ceritanya. Kemudian udah, waktu itu masih semangat relawan, volunteer. Kita sama teman-teman Aceh yang alumni ITB waktu itu, kita punya yayasan, namanya Yayasan Rumo Aceh namanya. Yayasan Rumo Aceh. Jadi fokus kita untuk pendidikan anak-anak. Dan kita mengembangkan salah satu unit rumah baca di sana, dan saya mengelola itu dulunya. Itu sampai 2006 ya, 2006 saya masih mengelola Rumah Aceh, taman buku di salah satu kecamatan di Aceh. Dan 2006
2006 Februari ya, kan penerimaan pegawai itu, pegawai 2000, negeri. 2006. Nah, Ya, ya. negeri. Waktu itu masih enggan ikut pegawai negeri, karena ya itu tadi masih semangat, Relawan. masih idealis gitu, ingin seperti relawan gitu kan, volunteer, tahun-tahun segitu. Kemudian karena pesan orang tua, sudah jauh-jauh sekolah ke Bandung, masa nggak mau jadi pegawai negeri, itu kan salah satu yang bergengsi lah kalau di kampung-kampung ya. Udah, ya bismillah ikut pegawai negeri. Waktu itu yang diminta itu ini formasi geofisika Di STAM ya. di STAM ya. Tapi saya kan background kan meteorologi. Tapi di ijazahnya kan ada geofisika meteorologi di ijazah. Oh, oke. Udah apply gitu kan dengan bermodal ijazah gitu. Ya niat utama waktu itu untuk memenuhi permintaan orang tua sih. Tidak ada niat untuk lulus segala macam. Ya bismillah daftar. 2006 itu ya? 2006. 2006. Ternyata keluar pengumuman lulus administrasi. Oh berarti diterima nih walaupun udah gitu kan, keluar nomor ujiannya segala macam. Setelah itu 2 hari sebelum ujian itu saya musibah besar waktu itu. Orang tua saya, ibu saya meninggal kecelakaan. Itu di sekitar 2 hari seingat saya sebelum. Oh, bapak ibu? Ibu. Oh, ibu. Ibu. Karena ibu yang almarhum ibu yang meminta saya untuk jadi PNS kan. Saya memegang amanah beliau. Kemudian dengan suasana berkabung, saya sudah tidak mau ikut lagi PNS kan, karena kampung saya dengan Banda Aceh itu sekitar 6 jam perjalanan lah, 5 jam perjalanan. Jadi kalau Bandung, Ciamis lah. 6 jam kemana tuh? Jauh ya, 5 jam perjalanan dengan mobil Elf lah. Jadi saya waktu itu di Banda Aceh posisi, kemudian saya pulang ke kampung dengan kondisi berduka. Karena waktu itu sudah tidak mau ikut lagi pegawai negeri kan, karena kita sedang berduka gitu ibu saya. Karena perginya tiba-tiba dan saya tidak sempat melihat kejadian kecelakaan itu pukul 10:30 siang karena ada urusan, karena ibu saya guru. Jadi Boleh karena tahu ini kecelakaan apa, Bang? motor. Jadi almarhum ibu waktu itu naik ojek dari sekolahnya ke pasar, bukan ke pasar, ke kantor pos untuk bayar listrik sekolah, karena sebagai bendahara jadi bayar listrik sekolah. Jadi waktu ojeknya belok mau nyebrang, kesenggol dengan motor lain, jadi jatuh terbentur. Terbentur kepala, terbentur aspal. Prosesnya cepat sekali. Meninggal, saya dapat kabar kecelakaan itu sekitar 10:30. Sekitar 10:30 itu sekitar jam 1-an itu udah dapat kabar meninggal. Kaget sekali. Dan tidak mungkin dari Banda Aceh itu nyampe dengan cepat ke rumah, sehingga dikebumikan. Saya pesan waktu itu tidak perlu menunggu gitu, langsung disegerakan. Prosesi pemakaman tidak melihat, kemudian tidak sempat menyalatkan gitu ya. Itu salah satu pengalaman yang berat sebenarnya. Dan waktu itu udah niat, udah PNS itu udah wassalam gitu ya, tidak mau ikut lagi. Ngapain gitu ya? Ngapain gitu ya. Tetapi karena ini pesan wasiat almarhumah, jadi semua keluarga besar lah menyuruh saya untuk balik lagi ke Banda Aceh. Jadi saya balik lagi ke Banda Aceh malam ujian. Jadi besoknya ujian, saya malamnya baru berangkat dari kampung gitu, dari Hadirin ke Banda Aceh. Besoknya ikut ujian. Dan ujian juga, ya namanya kita lagi begitu ya. Lagi begitu, dan saya hanya pasrah aja, yang bisa saya jawab begitu kan. Ya, dan uniknya lagi, pas di ruang ujiannya kan di stadion itu besar sekali, saya dan nggak tahu harus duduk di mana. Kemudian
eh, pas datang hujan, ketemu ini, Bang Andri, GM95. Oh iya, iya, iya. Nah, GM95, ternyata dia ikut juga. itu juga di dinas yang sama. Di dinas yang sama. Ternyata, pas saya datang di situ, kita cuma berdua. Jadi formasi diminta 2 orang, yang ada cuma 2 orang. Wah, rezeki ya. Berarti udah istilahnya sudah nggak ada orang lain lagi. Mungkin Iya, kalau ada iya, orang iya. nggak akan keterima gitu ya. Mm-mm. Ya udah, Om ikut ujian seperti biasa gitu kan. Nothing tulus lah ujian. Dan yang menariknya lagi, waktu ujian bab substansi, itu pertanyaannya meteorologi. Oh Awan iya? konveksi, awan cumulonimbus. Oh iya? Untuk formasi geofisika, tapi pertanyaan meteorologi gitu ya, tentang primat global, iklim global, segala macam perubahan iklim. Wah ini masih ingat-ingat lah ya Iya, beberapa. iya, iya, iya. Oke, bingung juga ini mungkin dalam perspektif mereka geofisika ya meteorologi gitu ya. Iya, 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 iya. Udah, setelah Hmm. itu selesai ujian 1 hari itu, saya pulang lagi ke Biren, Hmm. balik lagi gitu kan, baru nyampe pagi, besoknya sorenya balik lagi ke sana. Dan ya menunggu pengumuman hasil, akhirnya keterima gitu ya ceritanya. Ceritanya keterima sebagai PNS di Dinas Pertambangan Aceh, ya Dinas Pertambangan dan Energi Aceh. Energi di Stamben. Ya, ya itu. Rezeki Kemudian ya. mungkin udah rezekinya di situ, udah garis tangan. Kalau Bang Andri masih di sana? Bang Adi udah di kementerian sekarang, Oh, di Minerba, Dirjen Minerba. Minerba. Ya, Iya, iya. Minerba atau Migas ya? Bukan di kementerian. Di kementerian ya. Ya, kementerian di Hmm. Jakarta. Nah, itu Terus masuk sekolah, pegawai. masuk Kemudian pegawai, 2007, karena namanya kita nggak betah di kantor, kita orang gerasa gerusuk gitu kan. pengen main 2007 saya minta sekolah, sekolah. nggak dikasih, baru 1 tahun. Prajab juga belum. Oh, oke. Okay. Nggak, maksudnya minta baik-baik gitu ya. Hmm. Karena 2008 minta izin lagi, di approve. Tadi mau ke ini teknik air tanah tadinya. Oh iya? Udah, Waduh. udah kontak-kontak dengan Pak Lili. Saya email Pak, Pak Pak Lili Lilik Eko Eko. Lili Widodo. Eko. Waktu itu kan ada beasiswa dari Dikti ya. Beasiswa apa nih? Beasiswa tahun segitu ada baru dibuka air tanah waktu itu sih saya. Oh, baru dibuka. Ya, ya, ya. Ada beasiswa itu. Itu Ya, 2008 dong ya? Oh ya, 2008 ya? 2008, 2007 lah gitu sih. 2008, 2007. Tapi sama pimpinan saya nggak dikasih. Udah kamu cari yang tentang kebencanaan. Oh gitu? Karena kalau kebencanaan itu pasti disupport sama Pemda, kata kepala bidang waktu itu ya, kata pimpinan. Dah, nyari-nyari lah, mana nih yang ada hubungan dengan bencana. Saya lihat dulu kan ada sains kebumian ya. Ya. Oh, nggak ada nih, nggak ada yang kebencanaan. Muncullah di geodesi. Geodesi itu ada opsi pilihan ya, bukan opsi, pilihan mungkin ya. Jadi ada pilihan di bawah geodesi itu sistem informasi mitigasi bencana. Nah, saya masuk ke situ, kirim, apply, segala macam. Kemudian waktu saya sampai ke pimpinan, di-approve. Dapat izin lah, sekolah lagi. Di geodesi. Dan waktu itu, saya kebayang nih, belajar geodesi. Saya pikir waktu itu masih kepikiran tentang Indraja kan. Iya. Hanya Bu Sri. Jadi masih kepikiran, wah ini Padahal Indraja. kita satu-satunya itu ya. SIK dan Indraja.